Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama pemirsa setia Bincang Santri Salafiyah bersama saya Intan Wijaya. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Dan kali ini kita sudah ada dua narasumber. Seperti biasa di sini ada Bapak Haji Munawar Halili dan ada Bapak Haji Irfan Hidayat sebagai pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Bani Amin, betul Pak? Betul? Iya, betul sekali. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sepertinya kontroversi nih Pak. Tema yang akan kita bahas yaitu siapakah idolamu? Langsung saja Pak, berkaitan dengan sosok idola, menurut Bapak siapakah sosok idola yang pantas kita idolakan, yang seharusnya kita idolakan? Menurut saya, untuk membahas sesuatu materi, alangkah lebih baiknya kita definisikan dulu kata idola. Nah, iya betul sekali. What is the mean of idola kalau bahasa anak sekarang ya? Iya, Ikut-ikutan masalahnya. Gandrung zaman sekarang orang banyak mengidolakan seseorang. Nah, idola ini adalah sesuatu yang dipuja, sesuatu yang menjadi sebuah penghuni hati karena sebuah ketertarikan. Itu definisi daripada idola. Karena ini kadang-kadang idola ini kadang identik dengan seseorang. Tetapi ada tahapan-tahapan tertentu dari makna idola itu sendiri. Idola itu sesuatu atau seseorang yang menjadi pujaan hati. Itu bisa menjadi idola. Kalau bahasa anak muda sekarang, dia akan menjadi pengisi hidupnya, pengisi hatinya, pengisi jiwanya, itu pengertian idola. Nah, kadung zaman sekarang, orang banyak menyamaratakan seseorang yang dia kagumi, dia puja, itu hampir semua disamaratakan menjadi bahasa idola. Padahal tidak. Padahal tidak. Karena idola itu ada tahapan di bawah sekali idola, baru kemudian ada pujaan, baru kemudian ke atasnya ada sebuah makna teladan. Nah, kalau idola ini, kita kadangkala kebablasan mengidolakan seseorang, tetapi kemudian segala sesuatunya dicontoh sedemikian rupa, sehingga yang timbul itu bukan sesuatu yang baik, ujungnya adalah fanatisme, fanatik timbulnya. Betul. Bila mana idola kita pakainya baju seperti saya mungkin, kemudian yang idolakan saya akan menyontoh baju saya, setiap gerak geriknya secara keseluruhan dicontoh. Saya rasa itu salah pengertian, karena idola itu boleh sebagai bentuk kekaguman, idola itu sebagai bentuk penghormatan, idola itu bentuk sebagai penghargaan kepada seseorang karena kreativitasnya, karena keahliannya, karena prestasinya, atau karena sangat gantengnya. Kalau model Mbak Intan ke seorang yang ganteng mengidolakan, mungkin karena gantengnya, atau ya fan berat. Nah, jadi itu pengertian idola secara umum. Nah, makanya kalau kita bicara idola, tidak setiap idola kita itu menjadi contoh dari seluruh kehidupan yang kita alami. Kira-kira gitu begitu Mbak Intan. Idola, pujaan, dan teladan itu berbeda ya Pak? Sangat berbeda sekali. Itu perbedaannya apa saja Pak? Kalau umpama idola itu sebagian kecil dari apa yang kita puja dari seseorang. Contoh dari penampilan pakaiannya, penampilan rambutnya. Saya mencontoh seseorang yang hebat, dia apakah artis atau apa, kemudian rambutnya demikian modelnya. Ada yang dulu kalau model rambut kan dibelah dua, ada kemudian yang pakai ke arah sini satu, yang belah sini satu, mulai merambah ke yang lain, ada yang kuncir dan sebagainya. Itu bisa jadi idola dari satu titik, tidak secara utuh keseluruhan. Nah, kalau pujaan lebih kepada halusinasi, sesuatu yang jadi kebahagiaan, sesuatu yang bisa melahirkan sebuah kenyamanan dalam hati, maka itu menjadi sebuah pujaan. Seperti seorang laki-laki dan perempuan saling mencintai, itu bisa jadi pujaan, dan itu bisa tertutup. Nyatanya dohirnya tertutup, yang ada tuh indahnya saja, maka kaitan dengan halusinasi. Tetapi teladan itu maknanya lebih luas lagi.
dari setiap konteks bahasanya, perilakunya, dan sebagainya, sesuatu yang memang pantas dan layak untuk dicontoh. Seperti kepada bahasa Arabnya, Kak Ustadz Irfan ya disebut dengan uswah. Nah itu bahasa dari pengertian idola, pujaan, dan teladan. Kira-kira gitu. Barangkali mau ditambahkan ke Ustadz Irfan? Bapak Ustadz Irfan. Ya, sejatinya secara naluri alamiah memang manusia itu, hati itu memiliki kecenderungan terhadap sesuatu yang lain. Dan biasanya ketika ada sesuatu yang tampak lebih, itu kita akan cenderung untuk terpikat. Maka benar tadi yang dikatakan bahwa idola itu muncul berbagai macam sisi dari sudut pandang, mungkin dari kekayaan, keterampilan, prestasi, ataupun yang lainnya. Termasuk nanti dari segi kerja keras atau ketampanan, kecantikan. Tapi yang terpenting adalah saya akan melihatnya dari sudut pandang pesantren. Bagaimana kemudian idola ini menjadi lebih objektif, jadi tidak subjektif dan secara proporsional. Gitu. Secara pandangan pesantren salafiyah ya Pak ya? Iya betul. Iya betul. Nah, bolehkah kita mengidolakan seseorang yang mungkin, mohon maaf, berbeda agama, begitu Pak? Ya karena kelebihannya, kreativitasnya yang tadi seperti Bapak bilang. Saya rasa sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Saya ingat ada sebuah bahasa ulama zaman dulu ya. Ini kaitannya nanti ke idola, kemudian ke rasa sayang, kemudian ke rasa empati, atau kepada sebuah atensi perhatian. Sebagai contoh, ada bahasa ulama begini, ketika kau melihat orang kaya, hormati, sayangi, dan boleh kau jadikan contoh. Betul. Tetapi dalam konteks jangan menghormati hartanya. Karena barang siapa yang menghormati hartanya ke orang kaya, maka 2/3 imannya akan hilang. Tetapi dalam konteks kok iya bisa ya, sebegitu sibuknya dia, sebegitu banyak hartanya dia, tapi masih sempat melakukan ibadah. Jadi ada sebuah kekaguman. Kepribadiannya mungkin Nah, kepada sosok pribadinya. Kemudian dari sifat dia hebatnya, daripada kemudian dia sibuknya luar biasa, tapi dia masih sempat menyempatkan sesuatu yang baik atau ibadah yang dia lakukan. Itu boleh. Kemudian yang kedua, hormati, hargai, sayangi orang yang miskin sekalipun. Dari kemiskinan yang dia alami, tapi dia nggak pernah meninggalkan kewajiban, dia tidak pernah berubah. Dalam arti lebih dekat dengan kepada yang Maha Kuasa. Berarti itu pun boleh jadi sebuah teladan. Ketika dia miskin, terjatuh, punya banyak masalah, tapi dia tetap tegar. Kita kagum kepada itu. Hebat amat sih Ani, walaupun hidupnya susah, tapi dia tetap kuat dan tegar. Itu satu contoh. Kemudian juga kepada orang yang di luar agama kita sekalipun. Sebagai manusia kita sebuah satu komunitas yang saling menghargai, walaupun beda agama. Dari satu sisi dia dermawannya, dia dari kerja kerasnya, dari kemudian juga dalam kaitan satu kegiatannya dia hebat luar biasa. Nggak jadi masalah kita mengagumi dia. Dalam konteks sifat yang ada dalam diri dia. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kira-kira begitu. Jadi nggak boleh kemudian kita antipati. Oh ini nggak bisa karena bukan anu. Tetapi dalam konteks perilakunya, semuanya, kebenarnya, kebaikannya, boleh kita kagumi. Dan silahkan jadi sebuah contoh. Si anu aja begitu, masa kita nggak begini? Kira-kira demikian. Iya Pak. Boleh, kalau boleh dilempar, tambahin nggak jadi masalah. Biar tambah hasanahnya Iya banyak. boleh. Pak Haji Irfan mungkin. Kalau saya melihat bahwa kalau sekedar untuk mengambil sisi positif, toh Islam itu tidak menutup diri. Bahkan banyak sebetulnya ciri khas dari non-muslim kemudian diterapkan dalam Islam. Banyak. Dan itu terjadi sejak zaman dulu, zaman khalifah. Hanya saja yang perlu saya kasih catatan bahwa jangan sampai kemudian akan timbul rasa cinta dan mahabbah. Atau kemudian kecenderungan hati yang akan menimbulkan rasa merusak akidah. Maka saya teringat kepada pesan Nabi, kata beliau, la tusohib illa mu'minan. Jangan kau jadikan idola itu kecuali orang mukmin. Maka artinya dari sudut pesantren bahwa yang patut untuk diidolakan dalam arti untuk nanti ke atasnya dipuja, nanti itu harus ada satu barometer, yaitu keimanan. Jangan sampai kemudian
non Muslim dijadikan idola secara berlebihan. Kita hanya ngambil kebablasan, ambil sisi positifnya aja. Sesekali saja mungkin ya Pak ya, dari satu sudut pandang saja. Mungkin misalnya contohnya pemain bola, atau misalnya K-pop, atau siapa, itu seperti itu juga boleh sih, tidak untuk menjadi idola. Contoh gini, hal yang lumrah, toh kita senang dengan olahraga misalkan. Ketika ada sebuah pertandingan antara MU dan Chelsea misalkan, karena kita kemudian senang dengan MU, kita mengidolakan MU dan kita kemudian mengatakan kayaknya menang MU nih, karena kita mengidolakan MU. Itu nggak ada masalah. Hanya sekedar melihat dari sisi pertandingan. Tidak kemudian melihat dari sisi kepribadian, apalagi nanti ikut-ikutan. Sampai meniru-meniru. Personal enggak. Betul. Berarti kalau begitu boleh saja mengidolakan ya sosok seniman atau pemain bola seperti itu. Contohnya sekarang kan anak muda banyak menggandrungi K-pop, itu pun apa boleh Pak menjadi sosok idola gitu. Seperti tadi disampaikan di awal, yang penting tidak kebablasan. Yang penting punya sebuah pagar tertentu dalam konteks apa mengidolakan seseorang. Dalam konteks apa memuja seseorang. Apakah dari cara dia bernyanyi? Apakah karena memang kemudian suaranya? Yang kebablasan kadang-kadang ketika kita mengidolakan seseorang, itu bukan dari mutu suaranya, bukan dari lirik yang disampaikannya, kemudian tetapi kepada sebuah bentuk pribadi dia secara utuhnya. Oh, dia pakainya begini, contoh ada orang mengidolakan seseorang saking idolanya karena pakaiannya bolong-bolong ikut-ikutan, padahal dalam konteks Islam aurat jangan kelihatan, tapi karena saking pengennya, atau kayak sekarang lah diganti warna-warna rambutnya, kemudian dengan gaya berjalannya, kemudian dengan bahasanya juga seolah meniru dia. Kalau itu sampai kebablasan dan tadi disampaikan sampai tergeser, kemudian tergesek, menyentuh koridor daripada akidah, saya rasa memuja seseorang atau mengidolakan seseorang itu salah langkahnya. Tetapi kalau kemudian untuk prestasinya atau lagunya yang mengandung arti apa, atau suaranya yang bagus, oh ya Allah hebat amat ya orang ini diberikan anugerah suaranya bagus amat. Betul. Nah itu, kalau begitu boleh ya Pak ya? Itu tidak jadi masalah, karena kembali kepada bagian bersyukur. Ya itu berarti hanya sekedar hiburan semata gitu Pak ya. Jadi untuk menghibur kita saja, jadi tidak sampai mendalami kepribadiannya secara keseluruhan. Jadi hiburan untuk didengarkan pada saat kita ngopi. Hanya sekedar kita ngopi, dengerin lagu-lagu Korea misalkan, karena memang lebih menyentuh dari sisi suara tadi misalkan, tidak ada masalah ya. Iya, gitu. betul. Nah kalau sudah seperti itu berarti intinya sah ya Pak ya? Ya boleh. Asal yang penting jangan sampai terlalu jauh gitu ya Pak? Intinya proporsional dan tidak sampai merusak akidah, termasuk nanti perilaku dan etika. Seringkali kita ini akan terbatasi oleh etika dari sisi agama, etika dari sisi budaya dan negara. Ini perlu kita pahami itu. Jangan sampai kemudian mengidolakan sesuatu, kita langgar dan kita bablas, kemudian kita rusak batasan-batasan itu. Yang penting moral dan etik ini harus dijaga. Ini yang paling penting. Kepribadian kitanya harus kuat bentengnya Pak ya. Iya betul. Nah untuk zaman Nabi, di zaman Nabi itu sudah banyak nggak sih gitu orang yang mengidolakan, yang saling mengidolakan begitu Pak? Atau mungkin Nabi sendiri Pak pernah ada nggak sosok idola dari Nabi Muhammad SAW? Nah untuk ke arah situ, karena memang bahasa istilah idola itu munculnya sekarang. Iya. Di masa-masa yang sekarang. Yang dikagumi ya, mungkin ya kalau zaman kalau bahasa dulu mungkin yang dikagumi, yang dimuliakan, yang dihormati, yang dijaga kemuliaannya. Mungkin kalau bahasa itu digunakan untuk masa lalu mungkin pantas dan pas. Tetapi kalau untuk bahasa idola seperti istilah zaman sekarang, saya rasa mungkin di zaman itu tidak ada. Kalau untuk saling mengagumi satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saya rasa semua orang itu pun mengagumi, saling mengagumi. Saya kagum dengan si A, oh Ustadz Anu ini hebat amat ya. Ustadz ini kok diberikan anugerah hebat amat, atau diberikan kelebihan suaranya enak dan sebagainya, itu mengagumi boleh. Dan sejak zaman dulu sekalipun, itu ada hal yang demikian, saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain. Ketika ditunjukkan siapakah yang paling pintar, sama-sama sahabat saling menunjuk. Yang ini, oh yang lebih baik adalah Sayyidina Umar, kata Abu Bakar.
Kata Abu Bakar memuji juga. Oh bukan aku, beliau yang lebih banyak ibadahnya. Yang satunya dia yang lebih saling mengagumi. Justru tidak ada kesombongan atau itu ya? Tidak ada ya? Tidak. Atau sirik-sirik tidak ada. Jadi saling menghormati dalam konteks bahasa muncul sekarang berkembang bahasa idola ya. Iya, jadi mengagumi orang lain. Betul. Menjaga kemuliaan orang lain tanpa harus kemudian menunjukkan kita yang hebat, tidak. Oh, siapa yang paling baik? Oh, si anu saja, saya paling enggak bisa. Ini yang sekian anu aja. Jadi saling apa ya? Saling mengangkat, saling memuliakan. Kalau bahasa saling memuliakan, saya rasa dari dulu ada. Kira-kira begitu ya, Ustaz Irfan ya? Ya, bisa. Dari idola, pujaan, sampai teladan, itu mungkin ada yang lebih berat lagi nih Pak. Yaitu persembahan nih. Kalau sudah sampai persembahan itu bagaimana? Itu sudah melebihi idola ya Pak ya? Jadi dari kamus bahasa Inggris tuh macam-macam idola. Ada idolatry, idolisasi, itu beda-beda macam makna. Ada penyembahan, pemujaan. Karena kalau orang ketika tidak dibaca oleh kode etika, moral etika agama, mengagumi sesuatu itu luar biasa. Sampai-sampai ada dalam berita juga banyak orang menikah dengan hewan. Ada banyak. Di luar negeri dengan juga banyak ya. Ada orang menikah kemudian dengan patung, iya. Dengan menara Eiffel. Bahkan dengan menara Eiffel. Kemudian menikah dengan jenazah yang sudah meninggal dunia saking. Betul. Itu idola yang kebablasan. Karena idola itu timbul mengidolakan sesuatu karena tadi ada kecenderungan satu kekaguman. Iya. Kekaguman itu bisa timbul dari cinta. Cinta itu bisa jadi sayang. Maka ketika orang sayangnya berlebihan, maka ada sebuah istilah yang disebut fanatik. Kita boleh menghormati, mengidolakan orang lain, tetapi tidak harus kemudian fanatik. Tidak masuk logika jadinya apa yang dilakukan. Sampai-sampai gaya jalannya, kemudian juga cara bicaranya, kemudian juga tatanan kehidupannya. Ada orang contoh mencintai seseorang, sampai seluruh atributnya pun. Contoh saya cinta warna biru. Semuanya warna biru. Mobilnya dibirukan, rumahnya dibirukan. Bahkan istrinya pun kalau pakai lipstik nggak boleh merah. Harus pakai yang biru. Kenapa? Aku demen sama yang biru. Itu fanatisme berlebihan. Karena tidak setiap yang kita kagum itu jadi sebuah hal yang baik untuk kita. Jadi minimal batasannya adalah etika agama, etika moral. Itu penting. Iya. Bahkan ada yang saking fans sama Barbie atau hewan ya Pak ya, sampai dioperasi mukanya sampai miliaran habisnya. Makanya kadang-kadang dirubah semirip-miripnya. Kalau bahasa agama tidak bersyukur. Sudahlah kita syukuri apa adanya. Yang begini ya beginilah. Gak usah dibungkus dengan hal-hal yang lain. Bahkan ada yang kadang-kadang kebablasan Ustaz Irfan. Orang saking cintanya kepada seorang sampai anaknya pun dinamai idolanya. Betul. Yang kadang-kadang notabene nggak punya makna sama sekali dari sisi agama. Padahal sudah dianjurkan dari agama, coba berikan si nama anak itu yang punya makna yang baik. Kalau laki-laki diberikan inisial tambahan tanda Nabi kita seperti Muhammad siapa gitu, atau umpamanya Muhammad Irfan atau Muhammad Munawwar atau apalah. Jadi sudah dianjurkan oleh agama, tapi sekarang kebablasan. Sampai-sampai istrinya pun kadang-kadang ketika saya punya idola seorang perempuan, istrinya harus ganti nama seperti dia. Ini lebih apa ya? Lebih melebar, lebih jauh dari. Berarti akta lahir dirubah. Ya, semuanya dirubah, akta dirubah. Semuanya dirubah. Saking cintanya ke bentuk semuanya bentuk demikian. Ini banyak kita temukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam koridor tadi boleh kita mengidolakan, boleh memuja seseorang, memuji seseorang. Karena memang idola itu timbul dari rasa kagum, cinta, sayang, tetapi ada batasan etika, ada batasan hukum, norma-norma agama, sehingga kita kemudian tidak memuja, akhirnya mendewakan, akhirnya kemudian juga bila perlu sampai ujungnya menuhankan. Betul. Ini jangan sampai terjadi. Nah, saking cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu kita punya anak boleh dinamakannya Nabi Muhammad, namanya Muhammad juga gitu Pak, Ya, boleh. Sedangkan bahkan itu dianjurkan. Ya memang dianjurkan ya Pak ya. Ya. Tapi kenapa di diri saya sendiri tadinya saya berpikir sebelum saya tahu ilmunya gitu Pak, saya berpikir bahwa hanya satu Nabi Muhammad itu satu, jadi saya takut kalau anak saya dinamakan Nabi Muhammad sama seperti Nabi Muhammad gitu. Terkecuali mungkin dikasih tambahannya Pak, misalnya yang artinya pengikut Nabi atau apa gitu yang ada artinya. Jadi ada hadisnya apabila seseorang disematkan
ditambahkan di awalnya ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti di akhirat akan kalau bahasa kita di absen, dipanggil satu persatu, dan itu akan mendapatkan derajat yang berbeda dibandingkan yang lain. Satu. Kemudian yang kedua, ada bahasa dalam pesantren yang disebut dengan tafaulan. Tafaul. Kalau bahasa Serang itu malak mandar. Mun bahasa Serang lain juga menawa-menawa, menawi-menawi, moga-moga, mugi-mugi. Kalau bahasa agak ke tengah Jakarta, mudah-mudahan, agar supaya nama anak saya, namanya nama Nabi. Semoga mendapatkan, Allah berikan barokah yang berlebih, Allah jaga dia, Allah berikan sebuah kehidupan yang bahagia dunia akhirat, karena aku sematkan nama Nabi. Bentuknya daripada sebuah ikhtiar dan syariat. Kemudian ada juga acara nuju bulannya. Betul. Kemudian juga ada doanya, ada adanya, ada ikomatnya. Itu semua bagian daripada sebuah ikhtiar dan syariat dan doa, atau ya Ustaz Irfan. Yeah. Karena itu sebuah bahasa tadi tafaulan, malak mandar, menawa-menawa, menawu-menawu, menawi-menawi, moga-moga, mugi-mugi, mudah-mudahan. Nah, tetapi kemudian dididiklah dia sampai besar, kasih nama yang baik. Kemudian juga diberikan pendidikan yang baik. Ketika dia dewasa ternyata akhlaknya nggak berubah. Namanya sudah mirip nama orang baik. Betul. Doanya dipanjatkan, adanya dikumandangkan, dididiknya di tempat yang baik. Tapi begitu dewasa jadi maling ayam. Dan jadi itu belok. Banyak berbelok. Berarti itu sudah maksimal ikhtiar kita. Betul. Makanya di Ustaz Irfan jangan sampai bawa-bawa nama ya Pak ya. Ya, jangan. Nama itu. Ada hadis rasanya ada 3 perkara tuh. Apa tuh Ustaz Irfan? Hakul walad alal walid. Itu berarti kewajiban daripada orang tua kepada yang menjadi hak bagi anaknya. Ada 3 perkara. 1, ayu hasinasmah. Jadikanlah, berikanlah anak itu nama yang baik. Walaupun kadang-kadang banyak di kampung-kampung yang nama itu ke anak itu karena memang nggak tahu artinya. Ada orang istilah, apalah istilah artinya sebuah nama. Yang penting perilakunya. Oh, nggak bawa pengaruh. Contoh, kayak sama contoh saya seperti namanya diganti. Nanti sampai besar akan terbawa. Nama kamu siapa? Karena lahirnya cepat, oh Brosot umpama. Maka dia akan dipanggil dari Ustadz, kami panggilkan Ustadz Brosot. Jadi host juga, marilah kita panggil Ibu Brosot ya, kira-kira kurang baik lah. Betul. Nah, terus yang kedua tuh apa tuh Irfan tuh? Diajarkan juga ayu alimahul kitab. Ajarkan tentang Al-Quran. Ajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Baru yang ketiga, dinikahkan ketika sudah dewasa, sudah cukup umur. Iya. Perlu saya tambahkan bahwa saya tadi melihat ada sedikit unik kata Muhammad ya. Iya betul. Sebetulnya Muhammad itu sendiri dari sisi tradisi Arab ya, itu bukan nama orang pada awalnya. Jadi ketika di zaman Nabi itu tidak ada manusia bernama Muhammad. Kemudian Muhammad ini pertama kali dikasih nama untuk Nabi kita. Karena Muhammad itu diambil dari kosakata, kalau dalam istilah Nahwu atau dari sorof namanya isim fa'il, isim maf'ul mudho'af. Isim maf'ul mudho'af. Muhammad itu secara harfiah artinya adalah orang yang banyak dipuji. Yang banyak dipuji. Jadi ketika ada orang yang perilakunya, kepribadiannya kok menarik dan banyak dipuji orang, itu pantas dan layak untuk dikasih nama Muhammad. Itu umum. Betul. Sebetulnya. Kemudian Ibunda Siti Aminah memang atas perintah dari Allah Ta'ala melalui mimpi dan malaikat yang datang menamakan Nabi ini Muhammad. Maka ditanya kenapa ini putra dikasih nama yang asing dan aneh. Karena belum ada nama itu waktu itu. Oh. Ini bentuk tafaulan tadi itu. Satu bentuk harapan besar. Secara harfiah Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Ini mudho'af ya. Kalau nanti di istilah tasrif nanti babnya bab taksir nanti maksudnya. Banyak dipuji. Maka satu harapan besar Ibunda, mudah-mudahan anak ini kelak akan menjadi orang yang banyak dipuji orang. Dan ini ternyata dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Nggak cuma di bumi, tapi di langit pun banyak dipuji oleh malaikat. Itu. Ini artinya satu tambahan bahwa kita itu tidak fanatik terhadap hal-hal yang baik untuk diadopsi. Itu atau tafaulan atau berharap baik. Sebuah pengharapan akan kebaikan itu hal yang sangat manusiawi. Jangan kemudian ini bid'ah gitu misalkan. Nah, cukup.
Jadi bahasa itu ya akhirnya terbukti sekarang kan. Terbukti bahwa memang beliau baginda Rasul terpuji. Betul. Dipuji. Sejak kecil ditunjukkan Al-Amin maka sebutannya kan. Sehingga dipercaya, nggak pernah dusta, nggak pernah nakal, nggak pernah nggak pernah, karena memang ya jelas maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian diberikan nama, takut nanti ini nggak level nih, kita kan orang biasa, upama contoh, masa dikasih nama anaknya nama ulama besar, sebetulnya sah-sah saja sebagai bentuk doa agar mudah-mudahan anak kita akhlaknya seperti itu, dengan ada anak kita mudah-mudahan ilmunya seperti itu, keberkahannya seperti ulama anu, boleh-boleh saja. Jadi jangan ada rasa khawatir seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Untuk pendapat Bapak sendiri dan Pak Haji Irfan, sosok baginda Rasul itu lebih pantasnya menjadi idola atau teladan? Ya, pengertian daripada idola dan teladan seperti awal tadi. Kalau idola itu lebih sempit maknanya. Betul. Tapi kalau teladan itu secara keseluruhan. Dari bahasanya, dari perilakunya. Dan memang layak dicontoh. Layak jadikan sebuah panutan. Sesuai ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatu panutan teladan yang terbaik itu Rasul. Karena memang secara perilaku, bahasanya indah dan layak dipatut dicontoh. Rasul sebagai contoh seorang suami, baguslah dia. Luar biasa. Karena nggak pernah menyepelekan, menyanyiakan, mencela dan sebagainya. Bahkan yang ada memuji. Kepada istrinya saja pun, ya Humairah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah kulitnya putih bersih, ketika senyum ada kemerahan. Beda dengan perempuan sekarang. Merahnya dibuat-buat. Walaupun Anda tahu, saya juga Anda tersipu karena kemerahan. Blush on ya Pak. Nah kemudian yang kedua, jadi pemimpin contoh yang terbaik. Nah erat kaitannya dengan makna tadi, nama anak, nama turunan kita diberikan nama Muhammad. Betul. Itu boleh-boleh saja sebagai bentuk tafaulan. Asalkan jangan disandingkan dengan bahasa kenabian. Nabi gitu ya. Walaupun kita tahu nama Nabi Muhammad SAW itu banyak nama sebutan. Ada Yasin, ada Toha, ada Abul Qasim dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita punya anak, seorang tua memberikan anak itu nama, ada merupakan sebuah penghargaan yang tinggi buat anak kita. Maka jangan sampai dirubah. Kadang-kadang namanya Ibrahim, panggilnya si Ohim. Baim Pak. Si Ohim atau yang lainnya lah. Ya, atau ada teman saya namanya Yusuf. Ucup. Dipanggilnya Ucup, nanti cupu-cupu. Nah, artinya beda ya Pak? Beda arti. Dan akhirnya tujuan daripada tafaulan itu bisa melenceng. Contoh seperti saya punya teman namanya sama dengan nama Nabi. Contoh Ibrahim. Kita nggak boleh panggil. Atau Mbak Intan contoh punya anak laki-laki. Namanya umpamanya Ibrahim atau Yusuf. Tapi kemudian disandangkan nama kenabian di nama itu nggak boleh. Contoh, ayo anakku Nabi Ibrahim, makanya itu nggak boleh. Jangan. Itu hukumnya haram, hukumnya dosa. Betul. Boleh menggunakan nama-nama Asmaul Husna, ya Ustaz Irfan, boleh. Seperti contoh sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi tolong catatan depannya harus pakai abdu. Kalau tidak ada abdulnya bagaimana Pak? Kalau tidak ada abdunya itu penyaruan yang tadi. Jadi punya saru, salah persepsi. Jadi hanya Rahman saja misalnya si Fulan Rahman gitu. Itu boleh. Jangan ya Pak ya. Berarti saya harus ganti nama anak saya Pak. Abdurrahman. Betul. Bahkan kalau dalam kajian fikih itu tidak boleh Rahman itu. Nggak boleh. Sebab kalau Rohim ini ya, ketika ada seseorang itu karena dia itu welas, pemurah, itu boleh kasih Rohim ya. Julukan misalkan. Dari sisi dia pemurah. Meskipun nisbi, nggak hakiki kan. Yeah. Tapi ketika ada orang saking pemurahnya dikasih nama Rahman, itu nggak boleh. Sebab maka dalam kajian fikih ada bahwa Rahman itu bukan sifat, tapi alami. Yeah. Kalau nanti di kajian fikih ada. Jadi Rahman itu nama Allah. Itu bukan lagi sifat. Maka ini spesial hanya untuk Allah ya. Spesial untuk Ar-Rahman khusus. Maka nggak boleh, bahkan hukumnya haram. Di fikih, maksud nanti di muqaddimah kitab Ibnu Hajar dikatakan bahwa haram seseorang dikatakan Rahman. Karena dari bahasa Ar-Rahman ablagu minal Rahim. Betul. Untuk meneladani sosok Rasul ini bagaimana? Sedangkan kita sendiri tidak tahu di zamannya gitu Pak. Bagaimana mengikuti caranya Rasul?
Rasul adalah teladan. Yang sudah barang tentu teladan itu bisa dipandang, bisa dilihat, dan bisa bertemu. Makanya Abdullah bin Bar, riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan begini. Andaikan barang siapa di antara kamu ingin meneladani Rasul, maka contoh dan ikutlah sahabat-sahabat Rasul. Karena sahabat Rasul lebih dekat dengan Rasul, sahabat Rasul lebih dekat, sahabat Rasul lebih paham tentang agama, sahabat Rasul lebih tawadu, lebih dari segalanya. Maka ketika kita ingin mengikuti itu, minimal mengikuti para sahabat. Nah, sementara kita di masa ini tidak tahu sahabat juga, tidak pernah bareng bersama, hidup bersama. Maka ada turunan ke bawahnya ke para alim ulama dengan membawa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para alim ulama. Notabene hakikatnya berarti kita ikuti teladan Rasulullah, akhlak Rasul, seperti bagaimana beliau sholat, seperti bagaimana beliau tidur, sebagaimana beliau itu daripada ajaran-ajaran ulama. Nah, intinya adalah ketika kita ingin mengikuti itu, mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari kisah-kisah kehidupan Rasul dari kitab-kitab yang tersusun, lewat siapa? Lewat para alim ulama. Maka ulama disebutkan pewaris para nabi. Nah, maksud saya adalah mengikuti ajaran teladan Rasul berarti mengikuti apa yang beliau sampaikan. Betul. Mengikuti ajaran Rasul berarti jadi teladan, meneladani Rasul berarti kita mempelajari gerak kehidupan yang Rasul alami kala itu. Dari mana kita tahu? Tentunya dari turunan tadi. Nabi, sahabat, kemudian ulama, tabi'in, terus kemudian ulama salaf, ulama khalaf, dan sampai sekarang. Dan itu yang diajarkan di kitab-kitab yang banyak tertulis di kitab-kitab kuning, kitab-kitab salafiyah. Kira-kira begitu, Tuan ya. Bagaimana meladeni Rasulullah SAW? Kira-kira begitu. Betul. Tetapi yang saya ketahui juga, sebagian para ulama, sebagian ustadz kiai itu memiliki banyak perbedaan pendapat dari apa yang dicontohkan oleh Rasul, begitu Pak. Dari hukumnya, sunahnya, dan contoh-contoh teladan yang dilakukan Rasul. Bagaimana tanggapan Bapak ketika kita ingin mengetahui kebenaran tentang yang dipraktikkan Rasul, sedangkan ada perbedaan-perbedaan gitu Pak. Contohnya seperti cara sholat, ada yang mungkin yang begini Pak gerakannya, ada yang gini, nah itu seperti itu. Kalau ada yang begini-begini, berarti kita begini aja. Insyaallah. Bagaimana? Jadi menurut pandangan saya seperti hadis Rasul ya, Ustadz Irfan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku bagaimana sholat. Kita nggak tahu bagaimana cara Rasul sholat. Betul, tidak bisa melihat. Karena memang kita tidak hidup di zaman itu. Iya. Lalu bagaimana dong? Sekarang perbedaan pendapat. Maka inilah fungsi kita untuk mempelajari ilmu itu, mempelajari pengetahuan agama itu dalam konteks seluas-luasnya. Karena contoh yang saya gambarkan begini, kalau dalam ilmu-ilmu nyata sekarang ya, orang bisa melihat angka 2 ketika dari depan. Tapi bisa aja angka itu jadi 5 kalau dia dari belakang. Betul. 2 bisa jadi 5, saja bisa jadi 5. Apa maksud saya? Perbedaan-perbedaan itu yang selagi tidak ke urusan usul dan akidah, saya rasa ikhtilaf adalah rahmah. Kemudian ada cara gerak. Jika bisa contoh seperti sholat. Ada yang di sini, sedekap tangan. Pun ada yang di tempat yang lain, ada tempat yang lain. Lah ulama menjelaskan itu tentang sholat. Loh, untuk bersedekap tangan itu hukumnya sunnah. Mau begini silahkan, mau begitu silahkan, mau begini nggak jadi masalah, terjuntai tangannya nggak jadi masalah. Jadi selagi perbedaan itu tidak masuk kepada ranah akidah, ranah usul ya, Ustaz Irfan, itu jadi masalah. Kalau cuma cabang-cabangnya nggak apa-apa. Anda pakai baju, bajunya nutupin aurat, toh nanti kembang-kembang, ya yang penting nutupin aurat. Dalam bahasa sederhananya demikian. Nanti pendapat Ustaz Irfan itu bagaimana pandangan demikian? Bagaimana Pak? Sebetulnya seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi, bahwa kita ini diharuskan untuk mengikuti dan mencintai para ulama wal atqiya. Kenapa? Karena nanti semuanya kembali pada asal. Pada awalnya sebetulnya kita diperintahkan untuk cinta pada Allah, itu yang paling hakiki. Kemudian bagaimana manifestasinya untuk cinta pada Allah? Cinta pada Rasul, ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau memang kita cinta Allah, ikuti Nabi.
Nah, nanti untuk mengikuti Nabi, kita ikuti para ulama dan para orang-orang soleh. Jadi pada hakikat ini sebuah tali yang saling menyambung. Dan semuanya yurja'unal asli, kembali pada asal, pada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang akan cinta Nabi, tapi dia nggak cinta ulama? Itu. Dan bagaimana mungkin orang nggak akan cinta Allah kalau dia nggak cinta Nabi? Jadi ada urutannya, ada estafetnya gitu. Dan tadi pertanyaannya ada sedikit menyinggung, kita nggak ketemu Nabi. Gini, saya ingat jadi sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, bagaimana pendapat Tuhan tentang seseorang yang cinta pada satu golongan, satu kaum, satu kelompok, walam yalhaq bihim. Lafadznya begitu. Tapi dia nggak bertemu dengan kaum itu, nggak pernah ketemu. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang cintainya. Artinya berarti kalau kita memang benar, kita itu memang benar cinta pada Rasul, meskipun kita nggak ketemu, kita akan dikumpul insya Allah nanti dengan Nabi. Dalam konteks mencintai. Mencintai. Bahkan ini termasuk Nabi dulu pernah bilang bahwa Rasul itu sangat kagum kepada kelak ada golongan umatku yang tidak pernah bertemu dengan aku, nggak pernah ketemu, tapi cintanya luar biasa. Sampai dia dengan berbagai macam cara lah yang dia buktikan dengan cinta pada Nabi. Padahal ketemu enggak. Padahal secara logika, bagaimana mungkin kita akan mencintai seorang, kita nggak pernah ketemu. Betul. Dengernya aja nggak. Dengar suaranya nggak pernah. Jadi kalau misalnya anak muda mah tatapan mata ada lintas turun ke dari sawah turun ke sungai kali ya. Mata dulu baru jatuh ke hati gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita Rasul itu ketemu nggak pernah, mukanya nggak pernah, minimal suara dah. Atau ada rekaman suaranya, kan nggak pernah kita dengar. Tapi kita luar biasa mencintai Nabi itu di atas segala-galanya. Dan memang ini yang diperintahkan kan, bahwa umat Islam, umat Nabi itu diperintahkan untuk mencintai Nabi di atas segala-galanya. Saya teringat dengan sebuah hadis mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Seseorang itu tidak akan sempurna imannya, nggak dianggap imannya sebelum dia mencintai aku, kata Rasul, melebihi di atas segala-galanya. Di atas dia mencintai dirinya sendiri, hartanya, keluarganya, anak istrinya, bahkan manusia secara keseluruhan. Betul. Bahwa ini menjadi catatan bahwa memang yang patut dijadikan idola dan tauladan itu Nabi Muhammad SAW. Betul. Berarti pada intinya sebagai umat Muslim kita boleh mengidolakan yang lain selain baginda Rasul, akan tetapi perintah yang menjadi suri tauladan itu tertuju kepada baginda Rasul. Ya betul, kesimpulannya seperti itu. Ya, menurut Bapak, kesimpulannya sebagai sosok idola itu seperti apa, Pak? Kesimpulan saya adalah, idola itu adalah seseorang yang menjadi pujaan hati kita, tetapi bisa menimbulkan dampak baik kepada diri kita. Itu adalah idola yang terbaik. Saya mengidolakan seseorang, tetapi gara-gara mengidolakan dia, maka perilaku kita berubah, kemudian membawa kita kepada sesuatu yang hal baik, kemudian juga menuntun kita kepada sesuatu yang sangat mulia, sangat bermakna dalam agama tentunya, maka itu adalah idola yang terbaik. Maka tingkatan dari idola, tauladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Jadi mampu merubah diri kita. Apalah artinya kita mengidolakan sesuatu, tetapi kalau menimbulkan mafsadat. Betul. Dengan gaya dan bahasa. Tetapi jadikanlah idolamu sebuah semangat untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Itu kira-kira kesimpulan saya. Betul. Kali Kang Ustadz Irfan mau menyimpulkan kesimpulannya Pak. Kalau saya ingin melihat dari jendela kobong pesantren, bahwa yang pantas, layak atau menjadi indikator tentang idola itu plus nanti tauladan ya, itu adalah dari sisi kesolehan. Kalau saya dari sisi kesolehan. Betul. Sebab saya teringat bahwa orang-orang soleh itu memang menempatkan posisi mulia di sisi Allah, plus merekalah yang selalu mendapatkan salam setiap saat ketika kita sholat. Orang yang mendapatkan salam dan kita sebut setiap kita sholat, itu orang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka kenapa si orang soleh itu menjadi begitu teramat mulia? Sebab
Kalau saya teringat definisi dari Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa orang soleh itu orang yang memiliki mampu menunaikan haknya Allah dan haknya manusia. Ini berarti dia memiliki satu kepribadian yang luar biasa, mampu melaksanakan perintah Allah dengan baik, dan jadi hubungan vertikalnya bagus, terus sesama manusia pun bagus. Horizontalnya bagus. Dan ini kan sangat jarang. Jadi dia memiliki dua kapasitas yang luar biasa. Hubungan Allahnya baik, sama manusia pun baik. Saya ingin mengasih sedikit pernyataan dari sisi pesantren. Kalau orang santri mengatakan dalam Natum Imriti ya Kiai, al-wawu fi jam'i dzukuri salimi kasolihuna hum udul makarimi. Yang perlu digarisbawahi, as-solihun hum udul makarimi. Orang-orang soleh itu ialah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keluhuran pekerti. Maka pantas kemudian mereka menjadi contoh. Itu idola. Karena kita tahu bahwa Rasul itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan ternyata yang mampu mengikuti ini adalah orang-orang soleh. Maka kalau saya, bingkai dari idola nanti tauladan adalah orang-orang soleh. Inilah yang jadi kita sandaran, orang-orang soleh itu. Betul. Nanti ada masuk ulama, maka kalau misalkan ada ulama begini-begini, pokoknya yang jadi catatan solehnya itu. Betul. Ya, mungkin sudah cukup kesimpulannya, Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak Haji Munawar Halili dan Bapak Haji Irfan Hidayat. Semoga penyampaiannya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, sepertinya sudah cukup sampai di sini dalam episode kali ini. Dan sebelum penutup, mari kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan, Pak. Nasaluka salamu wal afiyah wal barakah wal manfa wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin ya mujibas sa'ilin lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ighfir dhunubana wa salimna min afatid dunya adzabil akhirah wa salimna min fitnatil insi wal jinni wasyayatin ma zahara wa ma batan birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa, sekian pembahasan dari kami dan sampai jumpa kembali untuk episode selanjutnya. Masih bersama saya Intan Wijaya dalam acara Bincang Santri Salafiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.